banyak yang belum tahu bahwa ternyata ada beberapa jenis pohon tanaman yang sangat disukai oleh makhluk halus dan dipercaya sebagai tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Selain itu, ada juga tanaman yang dipercaya dapat membuat pemiliknya kaya raya. Karena jenis tanaman ini dipercaya sebagai tanaman yang dapat mengundang rezeki, dapat mengundang keberuntungan, dapat mengundang kekayaan. Kepercayaan tentang tanaman ini bersumber dari primbon, dari feng shui, dari fakta ilmiah, dan juga dari cerita mitos yang diwariskan para orang tua ke anaknya dan ke cucunya. Berikut ini ada 17 jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, dan juga jenis tanaman yang baik ditanam di depan rumah. Yang pertama adalah pohon ketapang. Pohon ketapang merupakan pohon yang cepat tumbuh. Daun dari pohon ketapang membentuk tajuk. Cabang ranting tanaman ini bertingkat-tingkat, sehingga membuat pohon tanaman ini terlihat indah. Pohon tanaman ketapang sering dijadikan pohon peneduh di taman kota dan di tepi jalan raya. Sayangnya, pohon ketapang juga dianggap pohon yang angker, dianggap pohon mistis, karena menjadi tempat yang disukai oleh makhluk halus berwujud kuntilanak. Pohon ketapang ini juga dipercaya disukai makhluk gaib dari ilmu hitam. Pohon ketapang juga memiliki mitos. Jika pohon ini ditebang tanpa izin, maka si penebang akan mendapatkan kesialan dan terhambat rezekinya. Karena itulah pohon ketapang dianggap sebagai pohon tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Yang kedua adalah tanaman gantung foxgloves. Tanaman hias berbentuk lonceng berwarna ungu ini memang sangat unik. Akan tetapi di balik pesona indah tanaman foxgloves, ternyata mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman ini sampai tertelan, maka bisa menyebabkan kejang, menyebabkan badan gemetar, bisa membuat denyut nadi melemah. Kalau tertarik merawat tanaman hias ini, pastikan meletakkannya di tempat yang aman, tidak terlalu dekat dengan teras rumah. Yang ketiga adalah tanaman bunga lantana. Tanaman yang sering ditanam di taman kota, terutama pada daerah yang memiliki suhu udara lebih dingin. Tanaman lantana memiliki bunga yang berukuran mungil, berwarna putih, berwarna kuning, merah, dan berwarna ungu. Terkadang dalam satu kelopak bunga, terdapat warna bunga yang berbeda. Daun dari tanaman ini mengeluarkan aroma jeruk yang harum ketika diremas. Dan yang harus diwaspadai, bahwa semua bagian tanaman bunga lantana mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman bunga lantana sampai tertelan, maka bisa berbahaya untuk manusia dan berbahaya untuk hewan peliharaan. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di area depan rumah, seperti di halaman atau di teras rumah. Yang keempat adalah tanaman hias bunga anggrek. Dalam Feng Shui, bunga anggrek melambangkan kecantikan dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan, dan kedamaian. Karena itulah bunga anggrek sangat cocok diletakkan atau ditanam di dekat teras rumah. Yang kelima adalah tanaman yang dipercaya dapat membawa sial bagi penghuni rumah apabila tanaman tersebut ditanam di depan rumah, yaitu pisang raja sajen. Pisang sesaji atau pisang raja sajen, pada saat jantung pisangnya akan keluar dan mengarah ke bawah, konon katanya pada saat itu ada makhluk halus bernama Banaspati yang sudah menunggu. Makhluk halus tersebut menyukai air yang menetes keluar, bersamaan dengan keluarnya jantung pisang tersebut. Banyak yang percaya bahwa suatu tempat yang dikunjungi hantu Banaspati, maka tempat itu akan diselimuti aura panas selama 3 hari. Aura panas yang dimaksud bukan panas yang membuat kulit melepuh atau panas yang membuat tubuh berkeringat.
Bukan panas yang seperti itu, aura panas yang dimaksud adalah aura panas mistis, yang membuat suatu tempat menjadi tidak nyaman. Apabila tempat yang didatangi hantu Banaspati adalah warung atau toko, maka bisa membuat warung dan toko tersebut menjadi sepi. Jika ingin menanam pisang Raja Sajen, sebaiknya di belakang rumah saja, atau ditanam di ladang, ditanam yang banyak supaya buahnya bisa dijual. Pohon yang dipercaya bisa membawa sial, apabila ditanam di area halaman rumah yang keenam adalah pohon nangka. Pohon nangka yang pohonnya belum terlalu besar, jika ditanam di area halaman, akan mempercantik halaman rumah, apalagi kalau berbuah, maka akan terlihat lebih indah. Tapi apabila pohon tersebut sudah besar, dan daunnya sudah rindang, maka akan lain ceritanya. Mitosnya pohon nangka yang besar, menjadi sasaran tempat tinggal makhluk halus. Pohon nangka sangat disukai hantu kuntilanak. Jika ingin menanam pohon nangka, dan menginginkan pohon tersebut sampai berumur tua, sebaiknya tanam saja di belakang rumah, atau jika lahan pekarangan sempit maka tanam saja di pot, supaya pohon nangka terjaga tidak terlalu rindang daunnya. Yang ketujuh adalah, tanaman pohon buah yang dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Pohon dengan buahnya yang berwarna merah, yaitu pohon buah delima. Berdasarkan kepercayaan dari ilmu Feng Shui, tanaman dengan buahnya yang berwarna merah ini dianggap sebagai lambang kesuburan, umur panjang, rezeki melimpah, dan kemakmuran. Buah delima warna merah ini adalah salah satu buah yang sering dihadirkan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Ilmu Feng Shui adalah ilmu yang berasal dari kepercayaan masyarakat Cina, yang ilmu tersebut sampai saat ini masih terus digunakan. Dalam ilmu Feng Shui, buah delima tidak hanya sebagai buah yang melambangkan kesuburan, melambangkan panjang umur, dan melambangkan kemakmuran. Sebagian masyarakat di negeri Cina mempercayai bahwa pasangan pengantin baru, supaya cepat memiliki keturunan, atau supaya memiliki anak yang banyak, maka calon ibu harus rajin mengonsumsi buah ini, yaitu buah delima. Sedangkan untuk yang ingin hidupnya selalu ada dalam keberuntungan, maka bisa menanam pohon delima ini di area depan rumah, karena pohon delima disimbolkan sebagai lambang kemakmuran. Itulah sebabnya, banyak yang percaya bahwa pohon delima merupakan salah satu dari jenis pohon pembawa hoki, tanaman penolak kesialan, tanaman pembawa rezeki bagi penanamnya. Yang kedelapan adalah tanaman bunga kembang seribu. Tanaman bunga hydrangeas atau hortensia, tanaman yang lebih dikenal dengan nama kembang seribu, adalah tanaman bunga yang memiliki tampilan cantik, dengan kelopak bunga besar dengan warna indah, seperti warna biru, warna ungu, warna merah muda, dan warna putih. Karena warna bunganya yang indah inilah, menjadikan bunga kembang seribu salah satu jenis bunga populer di dunia. Akan tetapi di balik keindahannya, bunga kembang seribu ini memiliki racun yang dapat membahayakan manusia serta hewan peliharaan. Maka dari itu, perlu berhati-hati saat menanam dan merawat bunga kembang seribu ini. Dan sebaiknya jangan menanam bunga ini di depan rumah, seperti di halaman rumah atau di teras rumah. Dikutip dari Haus Diges bahwa tanaman hydrangea atau kembang seribu ini mengandung zat amigdalin, yaitu glikosida sianogenik, yang merupakan senyawa yang mengandung gugus racun sianida. Setiap bagian tanaman bunga kembang seribu mengandung zat amigdalin. Itu artinya, apabila menelan daun, menggigit bunga, atau batang dari tanaman bunga ini, dapat menyebabkan keracunan sianida. Yang kesembilan adalah jenis tanaman yang bunganya sangat disukai makhluk halus, yaitu bunga kantil. Bunga kantil ini, berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa aroma dari bunga kantil sangat disukai oleh makhluk halus.
Disukai makhluk halus yang berjenis perempuan, seperti kuntilanak, makhluk halus wewe gombel, dan arwah penasaran sundel bolong. Selain aroma dari bunganya disukai oleh makhluk halus, pohon dari bunga kantil yang sudah besar, juga dimitoskan sering dijadikan tempat tinggal oleh makhluk halus. Itulah sebabnya pohon bunga kantil dipercaya oleh banyak orang sebagai tanaman yang tidak baik apabila ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanam bunga kantil, lebih baik ditanam di samping rumah atau ditanam di belakang rumah. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman yang bisa membawa sial bagi penghuni rumah apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-10 adalah belimbing wuluh. Jenis belimbing yang sangat asam rasanya dan hanya sering digunakan sebagai bumbu masak. Banyak yang percaya bahwa menanam belimbing wuluh di halaman rumah akan membuat pemilik rumah sering diganggu makhluk halus. Gangguan yang akan dialami berupa sering sakit, dan sakitnya tidak wajar. Karena katanya pohon belimbing wuluh merupakan salah satu jenis pohon yang sering dijadikan tempat singgah makhluk halus. Pohon yang dipercaya sebagai pohon pembawa sial, apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-11, adalah pohon saga. Pohon dengan pesona warna merah pada buahnya. Konon mitosnya, merupakan rumah dari banyak makhluk halus, serta merupakan tempat favorit bersemayamnya makhluk halus. Yang ke-12 adalah bunga mawar merah. Bunga mawar merah memang dikenal sebagai bunga paling romantis. Sebab bunga mawar merah sering digunakan untuk mengungkapkan rasa cinta atau rasa sayang. Tapi sayangnya, ternyata bunga mawar merah termasuk salah satu jenis bunga yang bisa mengundang makhluk halus. Bunga mawar merah sama seperti bunga kantil, konon katanya bunga mawar merah yang baru saja mekar, sering didatangi oleh makhluk halus. Itulah sebabnya bunga mawar merah dimitoskan sebagai tanaman berbunga, yang tidak cocok ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-13 adalah bunga kemuning. Bunga kemuning memiliki penampilan yang indah dan cantik. Akan tetapi, di balik kecantikannya dan keindahan bunga kemuning, ternyata bunga kemuning juga menyimpan hal mistis. Banyak yang percaya, suatu tempat yang ada bunga kemuningnya, maka tempat itu merupakan tempat tinggal favorit bagi makhluk halus. Yang ke-14 adalah tanaman hias berbunga bernama wisteria. Wisteria merupakan tanaman hias dengan bunga yang cantik, tanaman yang tumbuh dengan menjuntai ke bawah. Tanaman hias ini populer di Jepang dan Cina. Namun, bagian bijinya ternyata beracun untuk manusia dan hewan peliharaan. Zat saponin yang terkandung dalam biji tanaman wisteria, jika sampai tertelan bisa menyebabkan gejala seperti pusing, muntah, bahkan bisa pingsan. Tanaman ini sangat cocok untuk mempercantik pagar area taman. Karena tanaman ini mengandung racun pada bijinya, maka sebaiknya tidak ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-15 adalah salah satu pohon buah yang menurut Feng Shui dianggap sebagai pohon pembawa kemakmuran, yaitu pohon jeruk. Jeruk adalah buah yang identik dengan Hari Raya Imlek ketika berbicara tentang jeruk dalam budaya Tionghoa. Menurut Feng Shui, pohon jeruk merupakan salah satu tanaman buah yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud adalah berupa kekayaan, kemudahan mencari rezeki, dan kemakmuran dalam hidup. Pohon jeruk bisa ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah. Apabila pohon jeruk tersebut tumbuh subur dan lebat buahnya, maka itu pertanda penghuni rumah akan makmur hidupnya, akan banyak rezekinya. Yang ke-16 adalah tanaman ubi gadung. Tanaman ini termasuk jenis tanaman ubi rambat, tanaman yang tumbuh menjalar atau merambat. Ubi dari tanaman gadung berwarna putih. Ubi dari tanaman gadung ini bisa dikonsumsi. Akan tetapi,
Perlu proses yang tidak mudah untuk mengolah ubi dari tanaman ini supaya dapat dimakan, karena tanaman ubi gadung mengandung racun. Dari mulai batangnya yang menjalar, sampai dengan ubinya yang berada di dalam tanah, seluruhnya mengandung racun. Itulah sebabnya tanaman ubi gadung adalah jenis tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah, tidak baik apabila ditanam di halaman rumah atau ditanam di dekat teras rumah. Karena batangnya yang menjalar dari tanaman ini dapat mengeluarkan cairan semacam getah dan sangat beracun. Apabila cairan dari batang tanaman gadung sampai tertelan, maka kurang dari 1 jam, orang yang menelan cairan getah dari tanaman gadung ini, perutnya akan terasa mual, kepalanya terasa pusing, dan muntah-muntah. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di dekat rumah. Semua tanaman memang ada manfaatnya, tapi manusia diberi akal pikiran untuk memilih tanaman yang tidak berbahaya untuk dirinya dan keluarganya. Cairan getah dari tanaman ini sangat bening, tidak terlihat dan sangat berbahaya. Apabila tangan tidak sengaja terkena getah dari tanaman ini, lalu menyentuh makanan, maka makanan yang disentuhnya akan mengandung racun gadung. Yang ke-17 adalah pohon sukun. Buah sukun dapat digoreng dijadikan cemilan. Untuk yang tidak suka makan gorengan, buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya banyak yang percaya bahwa pohon sukun merupakan jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di dekat rumah. Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon katanya pohon sukun merupakan jenis pohon yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya rumah yang berada di dekat pohon sukun akan sering diselimuti kekuatan mistis. Itulah 17 fakta dan juga cerita mitos dari beberapa jenis tanaman berbuah dan jenis tanaman hias berbunga.